Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda. Hari ini kita memasuki mata kuliah keperawatan spiritual. Yang pertama kita lihat dulu tentang gambaran konsep spiritual dalam keperawatan di pertemuan pertama ini ya. Kita lihat, nah ini bisa dilihat gambarnya ya, bahwa kesehatan itu adalah ada keseimbangan dari dimensi kebutuhan manusia yang berbeda-beda yaitu baik spiritual, di dimensi spiritual, sosial, emosional, intelektual, fisik, okupasional, dan lingkungan itu ada keseimbangan ya, ibaratnya seperti batu itu ya, tumbukannya itu sehat itu ya seperti itu, seimbang, spiritualnya seimbang, sosialnya seimbang, fisiknya ada pengalami keseimbangan atau bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Karena tidak bisa dipungkiri kita akan berhadapan dengan berbagai masalah, baik masalah fisik, masalah spiritual, masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang itu mempengaruhi keseimbangan kita. Kalau kita bisa beradaptasi, maka itu bisa dikatakan sebagai sehat atau wellness ya. Jadi kita lihat manusia itu ya, secara teori secara teori manusia itu terdiri dari biologis, fisik ya, kemudian psikologis, spiritual, kemudian sosial. Maka model keperawatan kita adalah bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan secara holistik, memperhatikan biologisnya, memperhatikan psikologisnya, memperhatikan spiritual, dan memperhatikan sosialnya. Maka perlu kita bahas secara spesifik dalam mata kuliah ini bagaimana sih spiritual dan asuhan keperawatan spiritual sebagai bagian daripada satu kesatuan dalam pemberian asuhan keperawatan. Jadi spiritual, apa itu spiritual? Spirit itu semangat ya, spiritual berarti spiritual itu hal yang bisa memberikan semangat ya. Semangat pada diri kita ya. Kalau orang itu sakit, fisiknya kelihatannya bagus ya, kuat ya, nggak punya penyakit bawaan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau spiritualnya jelek itu juga bisa berbahaya ya, mempengaruhi. Ya, ini satu kesatuan saling mempengaruhi. Jadi ternyata saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Ketika spiritualnya, psikologisnya tidak bagus, maka orang itu juga mudah sakit, mempengaruhi kekebalan tubuhnya ya. Jadi konsep sehat kita adalah harus menyeluruh ya. Sehat biologis artinya ya bebas dari penyakit atau bisa beradaptasi dengan penyakit. Kemudian sehat psikologis, punya rasa percaya diri, harga diri, ya, kontrol emosi yang baik, itu sehat secara psikologis ya. Kemudian sehat sosial, ada hubungan antar manusia yang baik dan saling dan memuaskan ya. Jadi itu ada interaksi sosial ya. Kemudian sehat spiritualnya keyakinan terhadap Tuhan, bagaimana cara hidup yang ditentukan oleh agama ya, rasa terbimbing, mempunyai makna nilai kehidupan, punya tujuan kehidupan. Kemudian dia ya itulah yang mempengaruhi spirit. Makanya ini saling mempengaruhi ya. Jadi sehat secara spiritual. Nah, mari kita lihat secara spesifik ya. Hari ini kita bahas tentang spiritual dulu, tentang pengertiannya dulu ya, supaya kita memahaminya tentang seputar dari spiritual ya. Nah, ini ada gambaran yang lain juga tentang pentingnya sehat spiritual ya. Ya, spiritual itu akan berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Walaupun ada sisi misalkan secara fisik sakit ya, kalau spiritualnya bagus, orang itu bisa bahagia. Dan kadang-kadang orang itu kalau fisiknya juga
tidak sakit ya, tapi spiritualnya bagus, maka dia bisa bahagia. Orang yang sehat kadang-kadang tidak bahagia ya, karena spiritualnya nggak bagus ya. Maka ada buku yang menuliskan, ada seorang dokter yang menuliskan orang sakit bisa lebih bahagia daripada orang sehat ya. Kalau dia bisa memaknai sakit itu dengan cara yang positif. Nah, dengan spiritual itu berhubungan dengan motivasi. Ya, motivasi spiritual berhubungan dengan nilai-nilai agama ya. Nah, contohnya di dalam buku itu satu yang disebutkan di situ adalah orang sakit bisa lebih bahagia itu karena dia meyakini dengan benar satu hadis dari Rasulullah yang mengatakan tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit atau kekhawatiran, kesedihan dan gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya karenanya. Jadi dia meyakini, wah kalau saya diberi sakit itu supaya dosa saya itu habis, supaya saya bisa diampuni, sehingga saya nanti dosanya jadi tinggal sedikit atau tidak punya dosa lagi, sehingga nanti kalau saya mati saya bisa masuk surga. Maka orang sakit itu menjadi bahagia. Kalau orang yakin dengan ini, maka sakit itu bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi dia, karena itu menggugur dosa-dosanya itu. Nah inilah spiritual itu penting gitu. Kalau spiritualnya kuat, orang itu bisa seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ya. Nah, jadi kita coba lihat ada beberapa perbedaan ya antara spiritual berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan, agama. Apa bedanya spiritual dengan agama ya? Nah, spiritual itu adalah lebih ke keyakinannya dalam hubungannya dengan yang maha kuasa dan maha pencipta. Jadi kita yakin bahwa yang menciptakan kita yakin bahwa ada zat yang maha kuasa yang menguasai diri kita, yang menguasai alam semesta ini, kekuatannya lebih besar, sangat besar, mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita, dan dialah tempat kita minta tolong dan minta perlindungan. Itulah spiritualnya. Tapi kalau agama mencakup itu, tapi di situ ditambah lagi dengan suatu sistem ibadah yang terorganisir. Kalau spiritual, makanya setiap orang itu punya spiritual, tapi belum tentu dia punya agama. Kalau agama itu sistem ibadah yang diikuti secara teratur. Jadi kalau kita misalkan menganut agama Islam, berarti kita mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk mengambil sisi spiritualnya itu. Jadi kita yakin dengan Allah, misalnya kalau agama Islam ya, kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan maha kuasanya Allah, kemudian kita mengikuti perintahnya dengan melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seluruh perintah-perintahnya. Maka agama mencakup luas spiritual dan sistem ibadah. Kalau spiritual kadang-kadang orang itu yang meyakini tapi tidak mau mengikuti aturan-aturan dari agama. Jadi setiap orang itu akan memiliki spiritual, tapi setiap orang belum tentu akan mau mengikuti agama atau mau beragama. Nah itulah bedanya ya. Yang kita perlu perhatikan inilah spiritualnya. Ya. Kalau dia punya agama tertentu, maka kita harus menggabungkan spiritual itu, menghubungkannya dengan nilai agama yang dianutnya. Jadi spiritual itu spiritualitas ya, pandangan, perilaku yang mengekspresikan keterikatan dengan dimensi transendental, itu dimensi ke atas, dimensi kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang maha kuasa kalau bukan Islam ya. Jadi kalau kepercayaan hanya mempercayai, komitmen terhadap sesuatu. Nah, itu kepercayaan. Makanya kalau di negara kita aja ada agama, ada aliran kepercayaan, ada aliran spiritual. Ya, hanya semedi itu ya. Hanya ini saja. Tapi tidak mengikuti agama tertentu. Jadi aspek spiritualitas itu yang perlu kita perkuatkan adalah ketika nanti melakukan asuhan perawatan dengan pasien, aspek spiritualitas ini harus kita
kuatkan, karena itu mempengaruhi dari kebahagiaan dan kesehatan seseorang, kesembuhan seseorang. Jadi spiritual itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pasti dalam kehidupan. Ya, contoh tadi amalan hidup dan mati, kemudian sesuatu yang tidak diketahui, ya kita meyakini Tuhan yang tidak kita ketahui secara detail, kita tidak bisa melihat, tapi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu berhubungan dengan itu. Kemudian menemukan arti dan tujuan hidup. Spiritualitas itu adalah bagaimana kita menemukan arti dan tujuan hidup kita. Dan itu petunjuknya kalau kita mengikuti agama Islam, petunjuk spiritualitas itu akan ketemu. Misalkan agama Islam, agama kita, maka arti tujuan hidup itu adalah tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Jadi beribadah, mengabdi. Dan di dalam kehidupan ini Allah berjanji bahwa Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan kita yakin beriman kepada Allah tapi tidak diuji. Maka Allah sudah mengatakan sesungguhnya Allah akan menguji orang-orang yang beriman itu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, makanan, itu semuanya akan diuji dengan kekurangan itu untuk melihat apakah benar-benar kita menjadi orang-orang yang beriman atau tidak. Nah, maka beruntunglah orang yang ketika dia diberikan itu dia menemukan bahwa setiap musibah itu adalah menjadi ujian. Setiap musibah itu menjadi ujian kesabaran bagi kita. Maka orang yang punya kekuatan spiritual, maka dia mengerti tujuan ini, maka dia akan bisa bertahan kuat ketika menghadapi banyak cobaan. Itu. Jadi menyadari kemampuan yang ketiga adalah menyadari kemampuan menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri. Jadi spiritual itu kita mampu untuk menggunakan sumber kekuatan dalam diri sendiri, kita percaya diri, kita yakin dengan kekuatan diri sendiri dan kekuatan dari yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian kita merasa ada keterikatan dengan zat yang maha tinggi. Kita punya keterikatan dengan Allah, kita punya keterikatan dengan Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Inilah aspek-aspek spiritual yang perlu kita ketahui, yang itu harus dikuatkan di dalam diri kita dan dari pasien. Ya, ini nanti yang akan kita perlu perhatikan. Jadi ada teori yang menyebutkan dari dimensi spiritual kalau kita bagi bisa menjadi 4 ini ya. Ada pengalaman spiritual, ya. Pengalaman spiritual. Kemudian bagaimana ketika kita berdoa Allah memudahkan, mengabulkan. Ya, pengalaman spiritual itu. Kemudian misalnya dalam agama kita dengan bersedekah maka Allah akan memudahkan. Sakit itu bisa sembuh dengan sedekah. Itu ada pengalaman spiritual. Nah, itu pengalaman spiritual. Dengan berdoa, dengan melaksanakan ibadah. Makna hidup. Nah, yang kedua adalah makna hidup. Artinya dalam dimensi spiritual itu mengandung kita memahami makna hidup. Hidup ini untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Hidup itu adalah kita diminta untuk bersyukur dan bersabar. Nah, maka orang akan tetap bahagia. Dan makna hidup kita ini adalah untuk mencari amal bekal sebanyak-banyak untuk kehidupan di akhirat. Nah, itulah yang diajarkan dalam agama kita mencakup spiritual. Kemudian ritual ibadah. Nah, di sini juga mencakup ritual ibadah ya, sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Jadi spiritual itu akan masuk pada tetap ada ritualnya. Nah, ada yang tidak mau beragama dia juga punya ritual. Kalau agama tertentu jelas, agama Islam ya sholat, baca Quran dan sebagainya. Tapi ritual ibadahnya orang yang tidak beragama pun ada. Ya dia misalkan melakukan juga atau semedi, hukum dan lain sebagainya. Itu juga ritual ibadah. Tidak sesuai agama, tapi itu masuk dalam nilai spiritual, dimensi spiritual, ritual spiritualnya. Kemudian
dimensi spiritual itu akan mempengaruhi tentang emosi yang positif. Emosi yang positif. Jadi orang yang spiritual baik itu emosinya positif, emosinya seimbang, tidak meledak-ledak ya, tidak gampang marah atau gampang sedih, susah itu ya. Selalu dalam posisi seimbang. Bisa menyeimbangkan emosinya sehingga tetap tenang, bahagia, tentram gitu. Jadi tentram, tenang, bahagia itu ada di dalam spiritual kita. Kalau spiritualnya bagus akan mempengaruhi semua. Ya, orang gampang emosi, gampang marah itu berarti spiritualnya belum bagus ya. Jadi itu. Jadi ketika sakit dia baca surat, dia baca hadis, orang sakit itu nanti akan dihapus dosanya sedikit kecil apapun. Nah, dia bisa bersyukur ya, dengan sakitnya. Dia bisa bersabar dengan sakitnya. Ketika orang itu sabar dan syukur, maka Allah tambahkan nikmatnya, Allah mudahkan urusannya, maka dia itu menjadi senang dan bahagia. Jadi sudah spiritual itu gitu. Nah, karakteristik spiritual mencakup ada hubungannya dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam semesta, kemudian juga hubungannya dengan Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kita lihat karakternya orang yang spiritualnya bagus, hubungannya dengan diri sendiri, maka dia akan punya pengetahuan terhadap dirinya sendiri. Siapa dirinya? Apa yang dapat dilakukannya? Who am I? Siapa diri saya? Oh, saya ini hamba. Saya ini hanya manusia yang diciptakan Allah untuk apa? Nah, kita mengetahui tentang diri sendiri. Apa yang saya lakukan di dunia ini? Apa yang saya lakukan dalam hidup ini? Saya harus melakukan hal yang bermanfaat. Saya harus banyak beramal. Saya harus banyak mengaktualisasikan kemampuan saya untuk memberi manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain. Nah, itu kita menggali spirit seperti itu. Ya. Kemudian punya sikap percaya diri, percaya kepada kehidupan, percaya kepada masa depan, ketenangan pikiran, ada keselarasan diri sendiri. Jadi kita perlu mengolah. Jadi ada dialog dengan diri sendiri. Jadi spiritual itu kita berdialog dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Ya, ini harus ditemukan ya, untuk mencapai pada tingkat kebahagiaan. Kemudian spiritual hubungannya dengan alam ya. Mengetahui tentang alam semesta ini kan menimbulkan kebahagiaan juga ya. Jadi berkomunikasi dengan alam dan mengambil pelajaran dari alam semesta ya. Bagaimana alam semesta itu juga mengabdi ya. Jadi lillahi ma fis samawati wal subhalillahi ma fis samawati wal, bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Alam semesta ini bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sana kita bisa mengambil banyak pelajaran ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang begitu banyaknya, hewan yang begitu banyak macam-macamnya ya. Kita menemukan kedamaian ya. Kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan pelajaran bagaimana alam semesta yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Bahwa ada zat yang Maha Kuasa yang menciptakan itu semuanya begitu beragam dan begitu indah untuk kita lihat. Maka kita menjadi senang dengan bertanam, berjalan kaki, melihat alam semesta ya. Ya, kita ikut melindungi alam semesta. Itu menjadi bagian spiritual, adalah bagaimana menjaga alam semesta ini. Jadi orang yang spiritualnya baik, dia itu peduli dengan lingkungan ya. Kemudian spiritual berhubungan dengan orang lain adalah ada harmonis terhadap orang lain, berbagi waktu dengan orang lain, berbagi pengetahuan, berbagai sumber ya. Ada timbal balik hubungan yang baik antara orang lain. Karena dia meyakini tadi spiritualnya baik, dia meyakini tentang nilai-nilai spiritual itu adalah kita banyak memberi. Dengan kita memberi, maka Allah akan memberi kepada kita. Tuhan akan memberi kepada kita. Ketika kita banyak berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Ada imbal baliknya. Kemudian mengasuh anak, orang tua, orang yang sakit ya. Di mana nilai spiritualnya? Bagaimana kita diperintahkan untuk
mengasuh orang sakit, menjenguk orang sakit, terus mengasuh anak adalah investasi untuk amal, orang tua adalah jalan menuju surga. Nah, itu bisa diharmonis ya. Jadi orang yang punya spiritual baik, dia yakin itu, oh, jalan surga itu adalah berbakti pada orang tua. Jalan surga itu adalah ketika kita bisa mendidik anak kita menjadi orang-orang yang soleh, maka itu menjadi amal bagi kita. Kita bisa menjenguk orang sakit dan sebagainya, itu adalah punya pahala yang besar. Maka orang itu akan melakukan ini semua. Jadi orang yang spiritualnya baik itu bukan mikir diri sendiri, dia mikir orang lain. Oh, ada yang sakit dikunjung, ada yang orang sakit kita menengok, ada orang yang meninggal kita melayan. Banyak silaturahim, banyak mengunjungi teman dan lain sebagainya, tidak banyak berbagi kepada orang lain. Itu spiritual. Kemudian spiritual berhubungan dengan ketuhanan. Ya, ini secara spesifik kita berhubungan dengan Tuhan secara spesifik dengan sholatnya. Ketika sholat itu kita berhubungan dengan Tuhan, berdoa. Atau kalau orang yang bukan orang yang tidak mengikuti agama tertentu, maka dia melakukan meditasi ya. Meditasi itu ada, itu bagian ritual ibadah orang yang mungkin tidak punya agama. Maka sholat itu sebenarnya bagian meditasi ya. Tapi itu mengikuti aturan agama ya, untuk mencapai pada kedamaian ya. Nah, kita sembahyang berdoa ini akan menemukan sebuah kekuatan, menemukan sebuah spirit ya, jadi spiritual tadi, menguatkan diri kita. Maka orang yang terpenuhi kebutuhan spiritual itu apabila bisa merumuskan arti persona secara positif tentang tujuan keberadaannya di dalam kehidupannya. Dia bisa merumuskan tujuan saya itu apa dalam hidup ini secara positif. Jadi tidak ada namanya orang putus asa. Jadi tanda kebalikannya adalah orang itu putus asa. Saya tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Itu tandanya dia sudah, itu spiritualnya buruk, ada masalah spiritual. Saya tidak ada gunanya hidup lagi. Saya itu sudah tidak mau hidup lagi, saya harus bunuh diri misalnya. Nah, itu sudah lebih parah lagi. Artinya dia tidak bisa merumuskan secara positif keberadaannya. Kemudian dia bisa mengembangkan arti tentang penderitaan, tentang sakit itu, dan bisa meyakini hikmah dari suatu penderitaan atau suatu penyakit atau suatu kejadian secara positif ya. Jadi dia mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Kok saya diberi sakit itu kenapa ya? Oh, supaya saya itu dosa saya banyak yang dihapuskan, supaya itu saya itu sadar. Ya, banyak kan orang yang tidak mau sembahyang, tapi ketika setelah diberi sakit dia baru ingat, kemudian baru sembahyang, baru banyak sholat, banyak ibadah. Jadi sakit itu menjadi jalan dia untuk menuju spiritual yang lebih bagus. Itu menjadi pembahagiaan. Kemudian menjalin hubungan yang positif dimanis melalui keyakinan, rasa percaya dan rasa cinta. Kemudian membina integritas personal dan menjaga merasa diri berharga, merasakan kehidupan yang terarah melalui dan punya harapan ya. Orang-orang yang beriman spiritual itu berarti kan orang punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka dia itu selalu punya harapan, tidak pernah putus asa. Apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah menjadi kebaikan ketika kita ikhlas ridho kepada seluruh ketentuannya, dan Allah akan membalasnya suatu kebaikan yang akan lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar nanti di akhirat. Maka orang itu tidak pernah putus harapan kalau dia punya spiritual yang baik ya. Kemudian dia mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Kalau orang yang punya spiritual baik, hubungan antar manusianya positif. Dia banyak sosialnya, tidak hanya mikir diri sendiri. Ya. Dan manfaat dari spiritual, jadi spiritual itu bisa menjadi sumber dukungan ya, meningkatkan dukungan kebalan tubuh ya. Jadi untuk proses penyembuhan, menghilangkan stres,
keyakinan agama itu sangat mendukung ya. Spiritual akan mendukung penyembuhan ya. Karena itu menguatkan daya kekebalan tubuh kita ya. Jadi sembahyang, berdoa, membaca kitab suci itu adalah membantu kekebalan itu bisa merupakan perlindungan terhadap tubuh ya. Untuk melawan penyakit termasuk misalkan COVID ya. COVID hari ini COVID itu kita perlu meningkatkan kekebalan tubuh, makanya penting meningkatkan spiritual. Spiritual nilai ibadah itu ditingkatkan, maka imun kekebalan tubuh kita ini meningkat sehingga bisa melawan virus itu lebih kuat gitu ya. Kemudian sumber kekuatan dan penyembuhan sama ya. Jadi kita yakin bahwa segala kesembuhan itu, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Ini surat di Al-Quran ya, surat ke-26 ayat 80. Kita meyakini itu spiritual nilai agama Islam, dan demikian maka itu menjadi sumber kekuatan. Kita yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas dulu untuk materi pertama ya, tentang konsep spiritual, maknanya dan pentingnya, kebutuhannya untuk diri kita dan untuk pasien nanti yang akan kita lakukan tindakan keperawatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.